Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-70 ini kita tetap mempraktekkan 5 pedoman dasar bahasa Inggris yang sudah kita praktekkan di video ke-69 yang lalu. Nah, kedua ini untuk lebih memantapkan, ya, karena latihan apapun, pertama itu mungkin masih meraba-raba, ya. Nah, yang kedua ini memantapkan. Oh, jadi 5 pedoman ini tidak mungkin salah. Nah, nanti ini soalnya memang lebih panjang-panjang, mulai tak campur. Ya, kalau dulu kan cuman 1 sampai 5 apakah, 6 sampai 10 tidak. Nah, sekarang tak campur. Jadi ada apakah, ada tidak. Tetap jangan bingung loh teman-teman ya. Kalau tidak nambahin not, tapi tiba-tiba not pasti tidak boleh. Harus di belakang to be, KKB. Kalau tidak ada ambil bantuan. Inggris selalu gitu teman-teman. Ya, nah seperti biasa teman-teman, dengan praktek ini semoga memberi inspirasi ke teman-teman. Kalau menulis dalam bahasa Inggris tidak ragu-ragu lagi, dan pasti betul, tidak mungkin salah. Ya, nah sekali lagi jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share ke teman-teman lain jika dirasa perlu. Dan ini perlu teman-teman, karena ini praktek. Oh ya, kali ini kita prakteknya tetap belum ada bentuk pasif teman-teman ya. Nanti praktek berikutnya akan saya masukkan pasif. Sulit ya? Tidak. Kalau kita ngerti tidak ada yang sulit teman-teman ya. Oke my friends, please get ready. We will talk about mempraktekkan 5 pedoman dasar bahasa Inggris dengan sempurna. Maksudnya tidak ada yang salah. Oke, get ready. Video ke-70. Ya, kita masih mempraktekkan lagi ya. Mempraktekkan 5 pedoman dasar bahasa Inggris yang kedua. Yang ke-1 tempo hari gampang-gampang teman-teman ya, pendek-pendek. Ini agak panjang tapi tanpa bentuk pasif ya. Pasif itu dimakan, diminum, dikerjakan dulu. Belum pakai di teman-teman ya. Nanti kalau pakai pasif sulit ya, enggak, sama mudahnya ya. Nah, ini saya beri tes namanya boxing 1 ya. Tes saya itu ada boxing 2, boxing 3, boxing 4. Jadi sampai dapat 100. Ya, mungkin 1 masih ada salahnya, kedua tidak boleh, ketiga harus lebih maju gitu ya. 1. Dia dan saudaranya tidak yakin bahwa ayah mereka sudah tahu tentang ini. Nah, agak panjang dong teman-teman. Tapi tetap, walaupun panjang, pedoman kita lihat aja ini. Ya, dia dan saudaranya, he and his brother, gitu kan. Nah, ini loh. Tidak yakin. Yakin itu kan sure, tapi kan bukan kata kerja kan. Bukan, sure bukan. Maka mesti pakai to be teman-teman ya. Nah, jadi he and his brother, 2 orang kan, maka to be-nya pakai are, nggak boleh is ya. Are not sure that itu bahwa their father. Nah, their father ini biar lebih jelas tak lingkari teman-teman. Their father dipisah, their dengan father dipisah. Yang dilihat jangan kepunyaannya, yang dilihat itu bendanya. Yang dilihat itu father. Father itu he. Maka sudah tahu tentang ini. Nah, sudah itu kan have, has, diikuti V3 kan. Nah, ini ada verb. Langsung aja. Maka ini he pakai has. Jadi their father has, tahu itu kan know, knew, known. Ketiga ya. Jadi their father has known about this. Ya. Nah, itu yang ke-1. Kita lihat yang kedua sekarang. Apakah itu makan waktu lama kalau teman saya mau menunggu di sini? Nah, ini ada 2 soal ya. Satu soal ini isinya 2 teman-teman. Ada kata penghubung kalau ya. Nah, ini. Apakah itu makan waktu lama? Nah, kebetulan makan itu verb. Makan itu eat ya. Tidak selalu, kalau makan nasi, makan pisang ya pakai eat. Ini makan waktu pakai take teman-teman ya. Take a long time. Nah, take ini verb. Nah, begitu verb, cepat to be buang, ambil bantuan. Kalau nggak do ya does. Karena itu boleh pakai that, boleh pakai it, maka does ya. Does it atau does that. Take s-nya hilang ya, karena sudah pakai does. Take a long time if my friend yang dilihat bukan mainnya tapi friend-nya ya,
Nah, friend ini bisa he atau she kan. Mau itu verb, menunggu juga verb. Nah, verb dihubungkan verb pakai to, jangan lupa ya. Mau itu want kan, ya. Jadi wants, jangan lupa s-nya ya. Begitu si it harus jangan lupa nambah s. Wants to wait here. Oh, enggak pakai to be, enggak mungkin ada verbnya kok, ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga. Mereka tidak sibuk tadi pagi, tapi mereka tidak mau menolong kami. Nah, ada kata tapi, berarti dua kalimat ini, ya. Nah, mereka tidak sibuk tadi pagi. Nah, mereka tuh they, busy bukan kata kerja, cepat pakai to be, they pakai were, jangan did loh ya. Jadi jangan lampu tuh did, enggak. Pokok kalau nyebrang jalan dilanggar Inggrisnya pasti salah teman-teman ya. Ada kata kerja apa enggak? Ini enggak ada, pakai to be. Jadi they were not busy this morning, but they, nah ini, mau menolong. Nah, mau itu verb lagi kan, menolong juga verb. Nah, langsung aja, enggak boleh pakai to be. Mestinya mau itu want, karena kejadiannya tadi pagi, lampau kan. Ya, jadi they, bantuannya apa? Bantuan tuh, iya dong, kan ini verb. Ya, nah ini verb, maka bantuannya did, karena lampau. Ya, they did not want. Nah, ya, mau itu want, bukan verb 2, enggak, kan sampai did not. Ya, did not want dihubungkan dengan verb, ya, pakai to. Did not want to help us. Ya, nah ini teman-teman bisa latihan ngisi sendiri juga. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat contoh soal keempat. Saya dengar bahwa saudara misanmu telah kembali dari Amerika. Nah, kalau kita nulis tuh bahasa Inggrisnya kan ya gini-gini kan teman-teman ya. Nah, dengar ini verb. Jangan, nggak mungkin pakai to be. Jadi langsung dengar tuh hear atau listen ya. Hear. Ya, mendengar tuh maksudnya sampai ke telinga kita, itu hear. Kalau listen harus pakai itu mendengarkan dengan perhatian ya. Listen to me, ya. Tapi kalau saya dengar, I hear. Banyak yang bilang I heard. Jangan teman-teman, ya. Kalau kita bilang saya dengar tuh I heard, nanti kalau saya pikir I thought, ya jangan I think loh. Pernah saya ajari kan, ya. Oh, enaknya lampau apa enggak ya? Nah, ini bukan lampau atau enggak teman-teman ya. Coba saya tunjukkan arahan dulu sebentar ini. Ya, nih. Remember the boxing and you will get good score. Ya, pasti teman-teman ya. Pasti good score ya, pasti dong. Ya, asal boxingnya jangan dilanggar loh, ya. Nah, kita lihat ini teman-teman. NB ya. Kalimat tanpa keterangan waktu. Ya, seperti nah ini. Soal nomor 1 2 4 5 6 7 8 9 ini tidak ada keterangan waktunya, teman-teman. Dianggap waktu kebiasaan ya. Jadi kalau bingung-bingung ini tidak ada keterangan waktunya, pakai lampau ya, jangan tidak ada keterangan waktu, dianggap kebiasaan, jangan lampau ya. Nah, dianggap kebiasaan itu simple present tense ya. Lihat lagi di video ke-16 yaitu saya sebutkan lagi teman-teman ya. Oh, jadi kalau bingung mau ngawur jangan lampau teman-teman ya. Bingung mau ngawur dianggap waktu kebiasaan, gitu aja. Jadi bingung kebiasaan, tidak ada keterangan waktu dianggap waktu kebiasaan, oke? Kembali ke soal nomor 4 ya. Saya dengar bahwa saudara misanmu telah kembali dari Amerika. Tidak ada keterangan waktunya. Kapan dengarnya? Tadi malam, kemarin, tidak ada keterangan waktu, dianggap kebiasaan ya. Jadi I hear that, bahwa ya, your cousin, jangan lupa yang dilihat jangan your-nya tapi cousin ya. Cousin itu bisa he, bisa she ya. Maka pakai is. Kalau pakai to be, ini kan ada kata kerja teman-teman. Kembali ini kata kerja, yaitu come back ya. Dari kata kerja come, came, come. Bentuk telah itu have, has gitu kan. Oh, waktu. Oh ya, perhatikan pedoman nomor 4 kan, perhatikan waktu ya. Jadi nyebrang jalan, boxing, waktu, dan bentuk tunggal jamak. Nah, ini loh ya, paling gampang tapi paling sering salah. Jadi your cousin jangan have loh ya. Kalau pakai have ya tak hitung salah langsung, wong ini tunggal kok ya. Ini kan dianggap si it, pakai has come back atau has returned from America ya. Kita lihat contoh
Berikutnya soal yang kelima. Memang kamus ini tidak sangat lengkap, tapi itu cukup baik buat kamu. Loh, kan soalnya kan kita sering dong bicara seperti itu. Tidak ada keterangan waktu, tidak ada, dianggap kebiasaan. Memang itu it's true, teman-teman ya. Kalau relay itu sesungguhnya beda, teman-teman ya. Jadi it's true, ya memang dia salah Pak, tapi dia sudah minta maaf loh ya. Nah, memang it's true that he is wrong gitu ya. Nah, kamus ini it's true that ini bahwa, tapi boleh dibuang ya. Nah, kamus ini this dictionary, nah tidak pasti nambahin not karena tidak ada kata kerjanya, pakai to be kan. This dictionary tunggal, maka to be-nya is. Jadi is not very complete ya. But that, nah ini cukup baik buat kami, buat kamu. Tidak ada verb-nya, maka pakai to be lagi. That is ya, good enough for you. Oh, jadi selalu boxing selalu. Kita lihat soal nomor 6 ya. Pimpinanmu akan marah kepada kita kalau kita terlambat lagi kali ini. Logis ya. Nah, sudah terlambat berkali-kali loh. Nah, nih, pimpinanmu akan tahu kan, akan pakai will. Shall boleh. Jangan lupa, shall itu cuma untuk I dan we ya. Lah, pimpinanmu, your chief. Yang dilihat chiefnya. Chief ini bisa he, bisa she. Maka pakai will ya. Jangan shall loh ya. Your chief will, angry bukan verb, maka pakai be. Ingat ya. Will, shall, can, may, must diikuti verb 1 kalau ada verbnya. Kalau tidak ada, pakai be diikuti bukan verb ya. Jadi will be angry with us ya. If, nah we kalau kita terlambat lagi kali ini. Terlambat bukan verb, maka pakai to be. Jadi if we are late again this time ya. Oh, ini tidak ada verbnya semua, tidak ada ya. Ketujuh, apakah orang-orang itu masih ada di sana? Orang ini ingin bertemu mereka. Nah, kita lihat apakah orang-orang itu masih ada di sana? Tidak ada verbnya kan? Tidak ada ya. Ada itu memang ada itu kan to be sebetulnya ya. Nah, ini the people banyak, to be-nya pakai are. Jadi are the people still there? Ya, this person bisa he, bisa she kan? Nah, orang ini ingin bertemu, ingin to verb ya, langsung tidak pakai to be. Want, karena ini bisa he, bisa she, jadi this person wants to meet, bertemu ya, pakai to, verb dihubungkan verb pakai to. This person wants to meet them, titik ya. Nah, ini titik-titiknya nanti teman-teman bisa latihan sendiri lagi ya. Ke-8, anak itu kelihatan kurus karena dia telah sakit selama 2 minggu. Nah, kita lihat ternyata kelihatan tuh verb ya. Yes, ya, kelihatan tuh verb ini tak beri kode V. Jadi kalau teman-teman mengerjakan itu diberi kode, teman-teman. Ini verb atau bukan? Oh, jadi kalau verb ya sudah pasti tidak boleh pakai to be, tidak mungkin salah kok ya. Nah, kita lihat ini. Anak itu the child boleh, that child boleh. Enak mana sih? Kalau that child, anaknya harus kelihatan, teman-teman. Ya, itu loh, that child kelihatan. Tapi kalau the child, anaknya kelihatan boleh, tidak kelihatan boleh. Ya, jadi kalau kita bilang where is that child, itu kalimat tidak logis, teman-teman. Illogical sentence. Pakai that kok tanya, kan kelihatan orangnya. Tapi kalau where is the child, logis. Karena the ini barangnya tidak harus kelihatan. Ya, jadi the child bisa he, bisa she kan, kelihatan verb, langsung aja look, jangan look at ya. Kalau look at itu melihat, tidak pakai at ya. Look aja, jangan lupa see it nambah s ya. Jadi the child looks thin because he atau she, jangan lupa ya, the child diulang the child tidak boleh. Hindari pengulangan kata benda dalam bahasa Inggris ya. Boleh he, boleh she. Nah, ini telah. Masih ingat telah itu bisa have, bisa has kan? Nah, sakit bukan verb. Maka the child atau he atau she has, jangan have ya. Has been, pakai been, iya dong. Karena kan to be ya. Has been ill atau sick for 2 weeks. Nah, jadi telah sakit. Teman-teman pakai been jangan merasa grogi ya. Been itu sama dengan MSR. Kalau lampau was were, bentuk ketiga itu been, tidak ada apa-apanya kok been itu ya. Nih, yang ke-9. Saya pasti
Ini mestinya bahwa teman-teman ya, cuman ini bahwanya saya buang ya. Jadi saya pasti bahwa dia ada waktu, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Sering ya orangnya kok males yang gitu, waktunya banyak tapi dia tidak mau mengerjakan ya. Nah, sure itu bukan verb, maka pakai to be. Jadi I am sure atau I am certain boleh bahwa dia ada waktu. Hati-hati ya. Ada waktu di sini artinya punya waktu. Jadi ini ada di sini ini kata kerja teman-teman ya. Sama dengan kalau dia ada uang, lah itu berarti punya uang ya. Lain dengan gini, dia ada di rumah, itu lain ya. Jadi ada itu memang kebanyakan to be, tapi kali ini ada ini kalau artinya punya itu kata kerja have ya. Nah, dia ada waktu. Tapi karena ini dia ini bebas ya, bisa he atau she. Mestinya have ditambah s, jadi bukan haves ya. Haves nggak ada, tapi has ya. She atau he has time, but he atau she, nah, tidak mau mengerjakannya. Mau itu verb, berarti tidak perlu pakai to be, ambil bantuan ya. Tidak pakai not, ini he bantuannya does ya, jangan do ya. Does not, nah mau kan want, s-nya hilang ya, saya pakai does. Does not want mengerjakan tuh do, pakai to ya. Verb dihubungkan verb pakai to. Does not want to do it. Setelah to itu pasti verb satu, tidak ada setelah to pakai verb kedua, tidak ada teman-teman ya. Kita lihat lagi yang ke-10. Anak-anak itu mesti ada di sana sekarang, dan mungkin mereka sedang menunggu kita. Nah, ini kita lihat anak-anak itu the children. Kalau pakai those gimana? Masih tadi saya ingatkan ya, kalau that atau those itu bendanya harus kelihatan. Nah, anak-anak itu mesti ada di sana. Ini tidak kelihatan, pakai the lebih tepat teman-teman ya. The children atau the kids mesti itu mas ya, yes. Mas itu kan harus ya. Bisa berarti harus, bisa berarti mesti ya. Jadi mas ada di sana. Ada ini kebanyakan to be kok teman-teman ya. Cuman setelah mas tidak ada, mas is, mas am tidak ada, harus mas be ya. Jadi MSR itu kalau sesudah KKB will shall can may mas, wujudnya jadi be. Be dengan MSR itu sama teman-teman ya. Jadi must be there now, and maybe atau perhaps ya sama, possibly, probably sama ya. Mereka sedang menunggu kita. Nah, menunggu ini kan verb ya. Oh iya, menunggu kan verb ya, tidak beri kode verb, tapi sedang loh ya. And maybe they, nah menunggu with, sedang berarti waiting. Jangan lupa ing dengan to be itu gandeng ya. They are waiting for us. Jangan lupa with diikuti for jika diikuti objek ya. Tapi kalau gini, apakah kamu mau menunggu? Do you want to wait? Jangan do you want to wait for? Jangan, karena tidak ada objeknya ya. Kalau ada objeknya, do you want to wait for me? Nah, itu baru pakai for. Kalau enggak usah for ya. I don't want to wait ya, tidak pakai for karena enggak ada objeknya ya. Tapi I don't want to wait for the people. Nah, gitu ada objeknya pakai for ya. Oke. Nah, teman-teman, saya ulang lagi, remember the boxing selalu ya. And you will get good score, pasti 100 nilainya asal 5 pedoman dasar tidak dilanggar. Be sure you will get perfect score. Nah, teman-teman, kita telah praktekkan lagi bagaimana menerjemahkan, menulis dalam bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Banyak loh teman-teman, orang kalau menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris, waduh, nggak bisa. Ayo, coba tanya. Anak-anak di sekolah itu pernah diberi ulangan dari Indonesia ke Inggris? Hampir tidak pernah. Kenapa? Hasilnya pasti jelek. Karena mereka tidak ngerti kok, pakai ini, pakai itu, ya. Tapi teman-teman sudah ngerti semua kan? Ternyata mudah sekali. Selama ini kita belum pakai pasif, ya. Lah, nanti berikutnya kita akan menerjemahkan pakai pasif. Lebih sulit? Tidak, lebih asik, ya. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. See you again. Goodbye.